السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah yang memiliki segala sifat yang agung dan mulia, yang memiliki asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala yang setiap perbuatan dan ketetapannya berlaku antara rahmat dan kasih sayang dan juga atas kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahmat besarnya adalah dinul Islam yang mengajarkan kepada kita semua kebaikan, segala hal yang baik, yang membuat baik hidup seseorang dunianya dan akhiratnya, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semua hal buruk yang membuat sial seseorang hidupnya di dunia dan terutama kehidupan setelah kehidupan dunia, semuanya telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita yang menginginkan segala kebaikan itu, maka dengan seorang menghadapkan diri kepada agama Allah, mempelajari agama ini dari guru-gurunya, yang mempelajari dari para pewaris, para nabi dan para rasul, maka mereka akan mendapatkan manfaat dan faedah ini. Dia akan tercerahkan hidupnya, akan terbuka segala apa yang belum dia ketahui dari ajaran yang membuat baik hidupnya di dunia dan di akhirat. Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa jadinya ketika seseorang itu salah memilih guru, salah memilih pengajar yang mengajarkan kepadanya yang semestinya menunjukkan kepadanya jalan kebaikan dunia dan akhirat. Namun karena dia salah memilih guru, maka dia akhirnya tersesat dari jalan-jalan kebaikan tersebut. Kita melihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa tidak ada yang lebih agung dan lebih mulia melebihi mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegaskan berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang berdakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah? Pertanyaan ini adalah istifham inkari, yang artinya tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik pekerjaannya melebihi seseorang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dan berkata dirinya termasuk orang muslim. Oleh karena inilah yang dikerjakan oleh manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, yaitu para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka berdakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah setelah para nabi dan para rasul yang menempati kemuliaan ini, maka mereka adalah para pewarisnya, para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka ulama-ulama yang dikatakan pewaris para nabi adalah yang menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang dai, seorang alim seperti yang kita lihat di masyarakat kita, yang kita ini melihat bahwa ketika seseorang bisa bicara di depan umum, ketika seseorang bisa melawak, ketika seseorang bisa atraksi tertentu, menyanyi, menari dan lain sebagainya, maka dia layak dipanggil seperti memanggil seorang artis, penyanyi dan yang semisalnya. Sehingga ketika dia yang dengan jahil dan bodohnya, dengan buruknya ilmu, akal dan akhlaknya, kemudian dia sesat dirinya dan menyesatkan semua yang mendengarkan kajiannya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara musibah ketika kita terlalu tertipu dengan demokrasi. Karena setiap orang yang meyakini dengan demokrasi ini, mereka mengatakan bahwa semua orang suaranya sama. Antara orang yang berilmu dan orang bodoh sama. Asal bisa bersuara dan suaranya didengar orang banyak, di follow, di like oleh banyak orang, dia layak untuk dimuliakan semulia-mulianya. Dan ketika ada orang alim yang begitu mendalam ilmunya akan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal Al-Quran, menghafal ribuan atau mungkin ratusan ribu hadis, dan tidak cukup sampai di situ, bisa memahami ayat-ayat itu dengan benar dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Namun itu tidak ada artinya kalau tidak ada yang memfollow dan mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Allah menegaskan kepada kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tanya, apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Namun ketika kita sudah menganut yang seperti itu, maka kita melihat, misalnya di dalam pilihan presiden atau pilihan gubernur misalnya, seseorang yang melihat visi, misi, latar belakang setiap masing-masing calon, dan kemudian tidak cukup sampai di sana, dia menganalisa, mengikuti, tidak cukup sampai di situ. Mungkin dia istikharah sebelum untuk nyoblos, ya. Dengan orang yang di pagi hari terima amplop, coblos nomor sekian ya, sama suaranya. Tidak ada bedanya. Sama antara orang alim dan bodoh. Apakah ini yang dianut oleh seorang yang berakal? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertanyaan ini seringkali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan jadikan seorang muslim yang taat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang-orang yang setiap harinya hidupnya melakukan maksiat dan dosa? Bagaimana kalian ini? Hukum apa yang kalian pakai? Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegaskan kepada beliau bagaimana beliau di dalam berdakwah, bagaimana metode dan jalan yang beliau jalani di dalam mengajak kepada umat manusia. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, sampaikan wahai Muhammad, inilah jalanku. Bagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada agama Allah. Aku berdakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Aku berdakwah untuk mengajak manusia untuk lebih benar ibadahnya kepada Allah. Aku berdakwah supaya manusia kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini yang paling utama, berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak setiap muslim, setiap manusia bahkan untuk beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan berdakwah kepada organisasi, bukan berdakwah kepada kelompok dan partai, bukan berdakwah kepada apa yang untuk memfollow dirinya, membuat dirinya di-follow oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Bukan berdakwah untuk ini dan itu. Tapi ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ad'u ilallahi ala basirah. Aku berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan basirah, dengan ilmu, bukan asal bunyi, bukan asal bicara, bukan main comat 1-2 ayat, 1-2 hadis kemudian dia duduk di atas mimbar dan ceramah dan begini ketawa-ketawi, membuat orang semuanya bergolak dan lain sebagainya. Ini bukanlah seorang dai. Seorang yang berdakwah itu ala basirah, di atas ilmu.
Dan basirah itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, antum semua melihat bagaimana profil dai-dai yang sangat viral dan sangat dikenal di media sosial kita. Yang satunya jago nyanyi, jago nari, jago joget, jago bully. Semuanya jago di sini. Coba kita bayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Apakah mungkin Nabi SAW direpresentasikan, digambarkan seperti itu? Apakah mungkin Nabi SAW ditampilkan orang yang main tunjuk orang, main ketawa, main nari, nyanyi, menabuh tabu-tabuhan di atas mimbar? Apakah itu dakwah Muhammad ibn Abdullah SAW? Jadi apa umatnya? Jadi apa penerusnya? Jadi apa muhajirin wal ansar? Jika nabinya dakwahnya seperti dakwahnya mereka. Apakah mungkin mereka berkhayal mimpi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Untuk ekspansi, untuk mengembangkan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Tidak akan kepikir untuk melakukan yang seperti itu. Namun karena mereka main-main dengan dakwah, mereka mencoreng-moreng, merusak marwah dan bagaimana kehormatan dan harga diri seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan orang, ikhwatal iman, sebagaimana antum dalam kehidupan profesional. Ketika dalam sebuah perusahaan misalnya, BUMN atau perusahaan swasta, ketika direktur utamanya lagi sakit atau meninggal dunia, kemudian siapa yang berhak menggantikannya? Apakah kita cari dirut badal, ya, badal dirut, pengganti dirut utama? Karena yang paling banyak nganggurnya adalah tukang sapu, cleaning service, kita tunjuk dia jadi direktur utama. Toh yang penting dia bisa main tunjuk dan tanda tangan doang. Apakah seperti itu? Tiba-tiba security ada yang nganggur beberapa orang, tunjuk dia jadi dirut. Dalam urusan dunia pun kita tidak seperti itu. Bagaimana dengan urusan agama? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menulis sebuah risalah 4 jilid besar, I'lamul Muwaqqi'in, mengajarkan, menyampaikan bahwa seorang yang berfatwa ditanya agama, mengatakan benar, salah, halal, haram, dia bertanda tangan, tanda tangannya ini stempelnya, lisannya mewakili Allah dan Rasulnya. Itu mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bagaimana seenak-enaknya dia bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Allahul musta'an. Bahwa dia bertanda tangan mewakili nama Allah dan Rasulnya, dan itu pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dosanya di atas dosa syirik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu bicara tentang agama Allah yang kamu tidak ketahui. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang berdakwah di atas, mengajak kepada agama Allah, mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk ibadah dengan benar, mengajak orang untuk kenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, mengajak ini di atas basirah ilmu ini. Jalannya siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau. Maka dari sini kita memahami, kita bisa menyeleksi mana dai-dai yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan. Jangan salah pilih guru agama. Kalau salah pilih seorang trainer urusan dunia, sederhana resikonya. Paling gagal sebentar, bisa diperbaiki, cari trainer baru. Tapi salah pilih guru agama dan kemudian dia mengajarkan sesuatu yang tersesat dan keluar dari Quran dan Sunnah. Allahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia mengira yang benar itu benar sesuai dengan pemahaman dia yang dia terima dari guru-guru salah ini tadi. Ternyata apa yang dia anggap benar adalah salah di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, maka seorang dai di antaranya dia harus memiliki sifat-sifat. Di samping yang paling utama adalah ilmu. Apa yang dia sampaikan bukan asal cuman dia berdiri di atas mimbar seperti ini dan kemudian dia ngomong dan nyomot ini dan itu. Tapi apa yang dia pahami dari apa yang Allah firmankan, yang dipahami dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah apa yang dia pahami tersebut? Benarkah sabda yang disampaikan adalah qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dia menyampaikan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang lemah dan palsu? Yang ini tersebarnya di masyarakat sebagian besarnya adalah karena dai-dai yang jahil, yang bodoh. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga seorang dai dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, bahwa dia mengucapkan, dia mengamalkan apa yang dia ucapkan.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun?" Apakah engkau mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan kamu melupakan dirimu sendiri? Nyuruh orang untuk berbuat baik, mengajarkan orang untuk berakhlak yang mulia, namun dianya bobrok dan buruk akhlaknya, dan kamu baca kitab suci. Afala ta'qilun? Apa kamu tidak berakal? Teguran ini teguran yang sangat keras ketika kita mengucapkan sesuatu namun perbuatan kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipenuhi dengan akhlak yang agung dan mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam kasus yang merupakan kesalahan besar para sahabat dalam perang Uhud, kesalahan yang berdampak kepada matinya 70 sahabat radhiyallahu anhum, yang diantaranya adalah Hamzah paman beliau bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Namun Nabi SAW tidak menyalah-nyalahkan mereka, tidak menghujat mereka, tidak terus mengulang-ulang mengingat-ingatkan mereka akan kesalahan itu. Bahkan Allah turunkan ayat, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau ini orang yang keras, kasar, hatimu keras, lam faddu min hawlik, mereka akan lari dari sekitarmu. Jika sosok Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam kasar, keras, dan dia hatinya keras, membuat orang bercerai-berai darinya, bagaimana dengan kita yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan? Maka Nabi SAW menyampaikan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan terlihat indah. Dan sebaliknya ketika dicabut dari sesuatu, maka rusaklah hal tersebut. Bagaimana dalam hal yang buruk, jika disampaikan dengan lemah lembut, jadi kelihatan baik. Bagaimana dengan dakwah yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, namun dikemas dengan cara yang buruk? Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlak seorang dai adalah selalu mendoakan jamaahnya, mendoakan muridnya, mengharapkan kebaikan untuk murid-muridnya. Dan ini adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam titik yang paling kritis dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya sepulang dari Taif, beliau pun masih mendoakan, "Aku berdoa, ya Allah, semoga Engkau munculkan dari mereka keturunan-keturunan orang-orang yang beriman kepada Engkau dan beribadah hanya kepadamu saja dan tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun." Padahal beliau baru diusir dari Mekah, baru dilempari batu, masih berdarah kakinya, yang membuat beliau sampai sangat galau, sampai falam astafiq illa fi qarnil manazil. Aku tidak tersadarkan melangkah sedemikian jauhnya sampai di qarnul manazil, sampai hilang beliau sallallahu alaihi wasallam karena begitu galau dan sedihnya. Namun ketika diturunkan malaikat penjaga gunung untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menutup Mekah dan Taif, kata Nabi SAW, rahmati mereka. Ketika ada utusan dari Daus yang mereka datang mengatakan, "Ya Rasulullah," Tufail bin Amr radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, suku Daus tidak beriman kepadamu. Doakan mereka, kutuk mereka. Doakan laknat untuk mereka." Nabi SAW menghadap ke kiblat, mengangkat tangan. Sebagian sahabat mengira bahwa Nabi SAW mengiyakan permintaan Tufail radhiyallahu an. Maka mereka mengatakan, "Halaka Daus." Binasalah suku Daus. Pasti binasa kalau Nabi sampai mendoakan mereka. Nabi SAW berdoa, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Ya Allah, beri hidayah kepada suku Daus. Buat mereka datang sebagai orang-orang yang beriman. Allah kabulkan doanya. Ada sebagian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laknatlah orang-orang musyrikin Quraisy. Laknat mereka." "Innama bu'ithtu rahmatan wala bu'ithtu la'anan." Aku diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta, bukan sebagai tukang laknat. Maka demikianlah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap antum membaca buku-buku para ulama, selalu penuh dengan doa kepada orang yang membacanya.
Silakan baca misalnya kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mendoakan semoga Allah orang yang membaca buku ini dan mendoakan penulis dan kedua orang tuanya dirahmati oleh Allah, dan banyak doa yang beliau sampaikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam banyak risalah-risalahnya beliau mengatakan i'lam rahimakallah arsyadakallahu ila kulli khair as'adakallahu fid dunya wal akhirah. Begitu banyak doa beliau sampaikan di hampir seluruh risalahnya yang beliau berharap agar pembacanya, orang yang mengambil ilmu darinya mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bukan berkata yang buruk, bukan mencela, bukan mencaci. Dan di sini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW berpesan dalam salah satu sabdanya, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin, husnu samtin wa fiqhun fid din. Ada dua sifat yang tidak akan kumpul pada diri seorang munafik, yaitu akhlak yang baik dan pemahaman yang mendalam akan ilmu agama. Akhlak yang baik dan pemahaman yang mendalam dalam ilmu agama. Dua hal ini sesuatu yang sangat nyambung dan korelatif satu dengan yang lainnya. Bahwa ketika mencari seorang guru, maka carilah ilmu agama yang mendalam dan akhlaknya yang baik. Dan ketika salah satunya timpang, ini tidak akan ketemu. Ketika seorang itu, yang penting ilmunya, bukan. Yang penting ilmu dan akhlaknya. Maka para salafun saleh terdahulu, mereka belajar pada guru-guru mereka. Sebelum mereka mendengarkan kajian ilmunya, mereka belajar akhlak-akhlak mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak dan perangai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada umat ini kepada seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.